Halo teman-teman semuanya, balik lagi dengan saya. Kita lanjutkan di video part 4. Kita akan membahas tentang tekanan. Dari yang nomor 11 ini tekanan pada zat padat dan zat cair. Jadi kemungkinan prediksi yang keluar adalah tekanan zat padat itu membandingkan tekanan beberapa benda jika salah satu besarannya sama, atau tekanan pada zat cair pada tekanan hidrostatis baik zat cair sejenis atau yang tidak sejenis. Coba kita lihat contoh soalnya. Oke. Ini adalah contoh yang merupakan tekanan zat padat jika salah satu besarannya sama. Di sini yang saya soroti adalah masanya sama, bisa jadi massa jenisnya sama. Pokoknya rumus tekanan pada zat padat itu F per A. Nah, kalau massanya sama, logikanya F di sini adalah gaya berat M kali G, di mana massa ini menjadi salah satu faktor yang ada di dalam gaya. Nah, G percepatan gravitasi karena posisinya sama berarti tetap gitu ya. Nah, sehingga yang terjadi karena masanya sama, G-nya sama, berarti F dari ketiga benda ini adalah sama. Sehingga kita dapat membandingkan A-nya saja. Berarti kalau misalkan masanya sama, luas permukaan bagian bawah A-nya besar, maka akan menghasilkan tekanan yang kecil. Tapi kalau luas A-nya kecil, maka akan menghasilkan tekanan yang besar. Sehingga kita cari satu-satu luasnya. Oke. Luas gambar yang pertama adalah panjang kali lebar 15 kali 10 150. Luas yang kedua ini 12 kali 12 144. Luas yang ketiga adalah 20 kali 7 sama dengan 140 cm persegi. Sehingga kalau ditanya ukuran tekanan urutan dari yang paling besar, berarti yang luasnya paling kecil. Berarti yang 3, 2, 1. Jawabannya yang delta. Oke. Nomor 34, ini adalah tekanan hidrostatis pada zat cair yang sama. Biasanya soalnya bisa digabung ikannya pada beberapa posisi yang berbeda tapi zat cairnya sama. Ini sengaja saya pisah supaya untuk mendistrak ya. Oke. Kedua akuarium diisi air sebanyak 4/5 bagian dari 50. Oke, kita pertama harus mencari 4/5-nya itu berapa dari 50. Berarti sama dengan 40 cm ya. Oke. Jika percepatan gravitasi 10, maka selisih tekanan hidrostatis yang dialami pada kedua akuarium. Oke. Rumus dari tekanan hidrostatis adalah Rho kali G kali H. Di mana H di sini adalah kedalaman. Berarti kalau kedalaman itu diukur dari sebuah permukaan bendanya. Nah, yang misalkan ini A ini ya, misal ini B, belum saya beri keterangan. Yang A ini kedalamannya adalah diukur dari permukaan dari sini ke mulut ikannya. Kalau dari atas tadi segini aja 40 cm ya. 40 cm segini tadi 40, berarti ini dikurangi 10. Berarti di sini 30 cm. Lalu yang B, ketinggiannya dari 20 sampai 40, berarti di sini 20 cm. Yang ditanya adalah selisih. Nah, selisih berarti nanti tekanan hidrostatisnya dicari satu-satu lalu dikurangi. Atau bisa langsung saja kalau selisih pada zat cair yang sama, maka kalian bisa mengurangi ketinggiannya saja. Kan ini pada posisi yang sama. Berarti kan aslinya begini, tekanan hidrostatis P yang A min P yang B sama dengan Rho GHA, kan Rho G-nya sama, min Rho GHB. Nah, ini kan kalau kita keluarkan Rho G-nya sama, tinggal HA min HB. Nah, begitu. Jadi sehingga kita dapat tentukan selisih Rho tekanan A dikurangi tekanan B sama dengan Rho kali G. Rho-nya massa jenis airnya adalah 1000 kg per meter kubik. G-nya adalah 10. Lalu dikali H-nya. H-nya ini dalam cm ya anak-anak. HA min HB sama dengan 30 min 20 sama dengan 10 cm. Kita jadikan ke meter, sama dengan 10 dibagi 100, 0,1 meter. Dikali 0,1 berarti sama dengan 1000 Newton per meter persegi. Jawabannya yang A.
Itu kalau pada zat cair yang sama. Tinggal dicari selisih ketinggiannya aja ya, tinggal dikalikan rho G-nya, selisih ketinggiannya apa gitu. Sekarang nomor 35, ini apabila pada zat cair dengan massa jenis yang berbeda. Massa jenis yang berbeda berarti kita mau nggak mau harus cari satu-satu. Berarti tekanan hidrostatis sama dengan rho GH masih sama ya. Nah ini berarti rho GH. Untuk yang X berarti PX sama dengan rho GHX. Rho-nya juga rho X karena massa jenisnya berbeda ya. Berarti kita masukkan, karena yang lain meter, berarti ketinggian yang X ini kita harus cari karena segini 1 meter, berarti di sini 80 cm atau 0,8 meter. Yang Y 40 cm dari 1 meter, berarti di sini 60 cm atau 0,6 meter. Yang Z separohnya ya, berarti 50 cm atau 0,5 meter. Yang X rho-nya adalah massa jenis yang X di sini adalah 1000 dikali kecepatan gravitasi 10 hanya adalah 0,8, berarti sama dengan 8000 Pascal. Sekarang yang Y, PY sama dengan rho Y G kali HY, berarti 1200 dikali 10 kali 0,6. 6 kali 12 sama dengan 7200 Pascal. Sekarang yang Z, PZ sama dengan rho Z G kali HZ sama dengan 800 ya, yang Z kali G-nya 10 kali H2 nya 0,5, berarti 4000 Joule Pascal. Oke, berarti urutan dari kecil ke besar. Kecil ke besar berarti Z 4000, terus Y 7200, X 8000. Jawabnya Z Y X bebek. Oke, itu tekanan. Sekarang kita lanjut ke getaran dan gelombang. Di getaran dan gelombang cakupan materinya adalah menganalisis hubungan berbagai besaran pada getaran ayunan. Jadi kemungkinan besar itu ada percobaan tentang bandul atau ayunan seperti pada soal PPA SPD kemarin. Yang kedua adalah menganalisis gelombang transversal. Gelombang transversal itu yang gelombang naik turun gitu ya, yang arahnya tegak lurus. Oke, kita coba lihat di sini ada beberapa praktik gitu ya. Ingat anak-anak bahwa ketika kita bicara tentang bandul itu hanya dipengaruhi oleh di frekuensi dan periode. F itu frekuensi, T itu periode, hanya dipengaruhi oleh panjang tali. Oke, coba kita lihat dari percobaannya ini 30, 50, 70, semakin panjang tali 11, 14, 16 maka semakin besar periode atau waktunya. Jadi semakin panjang maka akan semakin lama. Semakin panjang akan semakin lama waktunya. Berarti apa? Periodenya besar. Berarti panjang tali panjang itu periode besar. Kalau misal talinya pendek itu frekuensinya yang besar. Nah, lalu bagaimana hubungannya? Jadi kalau misalkan kalian lihat tali pendek itu frekuensinya besar karena semakin pendek tali gerakan bolak-baliknya akan semakin cepat. Frekuensi fanta periode titin gini ya. N itu adalah jumlah getarannya, T itu adalah waktu. Nah, sehingga kalau kita lihat frekuensi semakin banyak gerakan bolak-balik yang digunakan dalam setiap waktu maka akan semakin besar frekuensinya. Kalau yang periode semakin lama waktunya untuk menempuh, misalkan waktunya 10 detik untuk menempuh satu gelombang, semakin lama malah justru semakin besar periodenya. Berarti ini jawabannya yang A ya. Semakin panjang tali maka periode getaran semakin besar. Nah, semakin panjang periode besar ini sama aja lama. Jadi panjang itu lama, pendek itu cepat dan banyak gitu ya. Oke, nomor 37 sekarang. Ayunan yang memiliki periode terbesar berarti yang terpanjang. Frekuensi terbesar berarti terpendek.
Yang terpanjang berarti yang 4, ini periode besar. Yang ini 15 cm berarti frekuensi yang terbesar. Berarti jawabannya adalah 4 dan 3, delta. Oke. Nomor 38. Oke, yuk perlahan-lahan. Frekuensi getaran bandul A, FA adalah 3 kali frekuensinya getaran bandul B. Tetapi FA tadi adalah setengah kalinya frekuensi C, atau frekuensi C sama dengan 2 kalinya FA. Perbandingan periode berarti TA banding TB banding TC adalah berapa? Kita ingat bahwa di sini F itu sama dengan seper periode, kan N per T tadi ya, atau T sama dengan seper F. Jadi nanti tinggal kita balik aja frekuensinya, kita cari perbandingannya terus langsung kita balik. Oke, FA di sini 3 kali FB, berarti FA banding FB banding FC. Kita gunakan patokannya adalah FA saja ya. FA 3 kali FB, berarti FB-nya dia 1, FA-nya udah 3 gitu. Misalkan FA sama dengan 3 kalinya FB, berarti kan nilai FB 1, FA-nya 3. Sekarang FC sama dengan 2 kalinya FA, atau FA sama dengan setengah kalinya FC. Berarti 3 ini setengah kalinya C, berarti C ini 2 kalinya A, berarti jawabannya di sini 6 ya, karena 2 kalinya A. Berarti perbandingannya adalah 3 banding 1 banding 6. Nah, kalau periode berarti kita tinggal seperkan gitu ya. T sama dengan seper F. Berarti TA banding TB banding TC ya sepertiga banding seper 1 banding seper 6. Karena nggak enak ya, kita kalikan 6 semua biar bisa hilang bawahnya. Sepertiga kali 6, 6 per 3 banding 6 per 1 banding 6 per 6. Sehingga jawabannya adalah 2 banding 6 banding 1. Jawabannya yang B. Pokoknya frekuensi itu seperti T itu seperti F. Oke, kita lanjutkan sekarang yang gelombang ya. Gelombang transversal gitu, yang keluar kemungkinan gelombang transversal, atau di cakupan materi tadi gelombang transversal. Oke, kita lihat di sini ya, 0,2, 0,4, 0,6 ini waktunya. Ini gelombangnya berapa? Ingat yang ditanya frekuensi dan cepat rambat. Frekuensi rumusnya Fanta, cepat rambat gelombang V sama dengan lambda kali frekuensi, atau V sama dengan lambda bagi periode. Karena di sini kita cari frekuensi, berarti cari lambda kali frekuensi saja. Kita lihat frekuensinya, F sama dengan N per T. N-nya di sini adalah jumlah gelombang, T-nya adalah waktu. Sehingga N-nya kita bisa cari dari gambar ini, 1 bukit 1 lembah. Jadi lambda 1 gelombang itu sama dengan 1 bukit plus 1 lembah. Berarti ini 1 bukit 1 lembah, di sini 1 ya. Jadi di sini segini adalah lambdanya tambah setengahnya. Berarti N-nya 1,5 gelombang. Waktunya yang ditempuh dari 0 sampai 0,6 ini adalah 0,6 sekon. Berarti frekuensinya adalah N per T sama dengan 1,5 dibagi 0,6. Karena ribet kita kalikan 10 semua, 15 per 6 sama dengan bagi 3 semua, 5 per 2. Jadi sama dengan 2,5 Hz. Lalu V-nya sama dengan lambda kali frekuensi. Lambda adalah panjang 1 gelombang. Kalau yang dari gambar itu 1,5 gelombang saja panjangnya 15 cm. Berarti lambdanya sama dengan 15 dibagi 1,5 sama dengan 10 cm ya. Berarti lambdanya sama dengan 10 kali frekuensinya 2,5. Jawabannya adalah 25 Hz. A ya. Oke. Nomor 40. Nah ini. 3 orang siswa melakukan percobaan gelombang yang mana pada gambar 1 ini dia bolak-balik 1 kali dalam 1 sekon. Berarti dia dinaikkan 1 gitu. Yang gambar 2 di sini gerakan bolak-balik 2 sekon. Coba kita lihat di sini. N-nya pada gambar 1, N-nya di sini dibandingkan gambar 2, jumlah getaran atau gelombangnya ini lebih banyak yang
gelombang kedua. N2 lebih banyak dibandingkan N1. Ingat bahwa frekuensi tadi rumusnya Fanta. Artinya apa? Berarti frekuensi dipengaruhi oleh banyaknya gelombang. Karena waktunya sama ya, sama-sama 1 sekon, berarti frekuensi 2 lebih besar daripada frekuensi 1 karena jumlah gelombangnya lebih banyak. Sekarang periode itu kebalikannya. Ini dalam waktu 1 detik cuma dapat 2 gelombang, berarti lama. Berarti kebalikannya, periode 1 itu lebih besar dibandingkan periode yang kedua. Sekarang panjang gelombangnya. Lambda, segini ini lambda. Yang gambar 2 lambdanya panjang gelombangnya segini. Artinya apa? Lambda pada gambar 1 lebih besar dibandingkan panjang gelombang pada gambar 2. Sehingga perubahan dari percobaan 1 ke percobaan 2 adalah periodenya pasti berkurang. Orang periode yang 1 lebih besar daripada 2, berarti kalau periode bertambah dia salah. Terus yang B, frekuensi bertambah, betul ya, frekuensi bertambah. Maka amplitudo, oke, amplitudo itu adalah panjang tinggi gelombang gitu. Ini amplitudonya kalau diambil tengah di sini yang pertama ini lebih besar ya, ini harusnya ini. Yang pertama ini kalau diambil tengah lebih besar dibandingkan amplitudo yang segini, ini lebih kecil. Nah, ini kan amplitudo. Jadi amplitudonya meningkat salah karena dari 1 ke 2 amplitudonya justru mengecil, panjang gelombangnya dari panjang ke pendek, berarti mengecil. Jawabannya yang delta. Oke, selanjutnya adalah tentang bunyi ya. Jadi bunyi ini satu nomor sendiri. Kemungkinan yang keluar adalah tentang pemantulan bunyi, di sini bunyi, atau resonansi pada kolom udara dan resonansi pada benda padat seperti garpu tala. Jadi seperti soal PPASPD kemarin. Nah, bisa garpu tala, benda padat dan lain sebagainya. Oke, kita lihat contoh soalnya. Ini yang resonansi terlebih dahulu. Di sini ada beberapa kondisi. Kita tahu bahwa resonansi itu adalah bunyi keras ya. Ketika ada kolom udara, maka dia akan mengeluarkan bunyi yang keras ketika dia melakukan sebuah resonansi. Nah, jadi saat air di dalam tabung ini dikurangi sedikit demi sedikit, bunyi garpu tala terdengar keras pertama pada kondisi seperti gambar 2. Keras pertama. Lalu terdengar keras kedua pada kondisi 3. Berarti N-nya, N atau keras ke itu di sini 1. Yang gambar ini 2. Berarti N itu adalah terdengar resonansi ke atau keras ke gitu. Pokoknya suara ke gitu ya. Nah, itu. Berarti di sini pada yang pertama, yang resonansi pertama ditemukan juga sebuah kolom udara. Nah, ini adalah kolom udara. Disebut L yang pertama. Nah, pada yang kedua di sini L yang kedua. L yang pertama itu besarnya adalah 1 meter dikurangi 0,8 cm ya, langsung aja, sehingga ini panjang kolom udara 0,2 meter. Sementara untuk L yang kedua di sini adalah 0,6 meter. Untuk yang pertama di sini berarti kita ketahui N-nya 1, L-nya 0,2 meter. N yang pertama, L yang pertama. Kita pakai salah satu. Coba kita lihat yang ditanya. Jika frekuensi yang digunakan berarti F sama dengan 425. Yang ditanya adalah, nah ini yang ditanya adalah V ya. V sama dengan lambda kali frekuensi, kasusnya pada soal ini. Nah, sehingga V-nya kan F-nya sudah ada. Kita tinggal nyari lambda. Nah, lambdanya ini didapat dari mana? Nah, ini dari rumus resonansi anak-anak. L sama dengan 2N-1 per 4 dikali lambda. Dan ini deret ya, ini 2N-1 ini deret. N adalah resonansi ke tadi. Berarti L-nya 1 sudah ada, N-nya sudah ada, kita bisa menentukan lambdanya. Yuk. L1-nya tadi 0,2 sama dengan 2 kali N-nya tadi 1 min 1 per 4 dikali lambda. Sehingga 0,2 sama dengan 2 kali 1, 1 min 1, 1 per 4 kali lambda. 0,2 sama dengan lambda per 4. 4-nya kita pindah ruas ke sebelah kiri, sehingga jadinya apa? 4 kali 0,2 sama dengan lambda. Berarti
lambdanya sama dengan 0,8 meter. Kita masukkan ke dalam rumus ini. Berarti V sama dengan lambda kali frekuensi 0,8 dikali 425 sama dengan 340 meter per sekon. Jawabannya B. Gampang kan ya? Oke. Kalau misalkan kecepatan nanti silakan di pause, dilihat rumusnya dan lain sebagainya supaya bisa terkejar ya. Nomor 42 ini resonansi pada benda padat. Kalau kemarin Garputala, pokoknya resonansi itu akan benda itu akan beresonansi pada frekuensi yang sama. Beresonansi syaratnya adalah frekuensinya sama. Nah, frekuensi di sini pada bandul dia memiliki ketinggian yang sama. Misalkan di sini A dan C gitu ya, atau B dan D. E ini nggak punya temen. Jadi frekuensi itu bukan justru bukan yang E yang besar terus yang lain bergetar, enggak, tapi yang sama. Peristiwa getaran yang tepat jika bandul digetarkan adalah misal bandul A dan C bergetar, bandul A dan C bergetar bersama bandul B dan D, salah ya. Jadi A dan C bergetar, ya udah A dan C saja. B, bandul A, B, C dan D bergetar apabila bandul E digetarkan, apalagi salah. C, bandul A bergetar bersama bandul B dan C, D, salah. Yang D, bandul A bergetar bersama bandul C dan bandul B bergetar bersama bandul D. Bener ya? Oke. Oke, lanjut nomor 43. Ini adalah bunyi pantol. Nah, ini udah mulai bunyi pantol. Yang nomor 43 ini yang ditanya adalah jaraknya, S-nya berapa. Yang nomor 44 ini yang dicari adalah waktunya, waktu pantolnya berapa. Oke, kita cari satu-satu. Perbedaannya bagaimana? Yuk. Oke. Ada Agus memukul kentongan pada dua buah tembok yang saling berhadapan. Jadi Agus berada di tengah, di antara gitu ya. Bunyi pantol dari tembok pertama terdengar 3 detik. Berarti apa? Ketika bunyinya ini, T pantolnya itu 3 detik pada tembok yang pertama, ini tembok yang kedua. Disusul bunyi pantol pada dinding kedua 2 sekon setelah bunyi pantol pertama. Berarti kalau 2 sekon setelah bunyi pantol pertama, berarti bunyi pantol yang kedua adalah 3 ditambah 2. Karena setelah bunyi pantol pertama, berarti di sini 5 sekon. Hati-hati ya, kadang-kadang kata-kata itu menjebak. Artinya apa anak-anak? Kalau ini bunyi pantol itu 3 detik didengarkan bolak-balik, berarti bunyi T-nya itu adalah setengahnya. Berarti yang ke sono 1,5 detik, yang ke sono juga 1,5 detik. Begitu juga yang kedua. Berarti 2,5 detik sama dengan 2,5 detik. Sehingga yang ditanya apa dulu ini? Jarak kedua tembok. Oke, diketahui di sini V-nya 340 meter per sekon. Yang ditanya adalah S kedua tembok, S1, 2. Berarti nanti dijumlahkan. Nah, oke. Berarti sekarang tinggal kita cari S sama dengan, aslinya tuh rumusnya dari ini anak-anak. V sama dengan S per T. Rumus kecepatan biasa ya. Maka untuk mencari S sama dengan V kali T. Karena ini tadi bunyi pantol, maka T-nya itu udah dibagi 2. S sama dengan V kali T dibagi 2. T pantolnya dibagi 2. Jadi T-nya 3 ini dibagi 2, dapatnya T1, T2. Berarti sekarang kalau nyari S1, berarti V1, V-nya sama ding ya, V-nya sama. Dikali T1. Karena udah dibagi 2 ya tadi. Berarti V-nya 340 dikali 1,5. Kalau saya biasanya sejak awal T-nya sudah saya bagi 2 sih. Biar rumusnya V kali T aja, nggak perlu bingung dibagi 2-nya di mana gitu-gitu. Oke, ini sama dengan 510 meter. S yang kedua, V dikali T2. V-nya 340 kali 2,5. Oke. Kalau misalkan nanti kalian nyari T per 2 ini ya boleh sih, V kali T per 2, tapi T-nya yang per 2 nanti yang 3 sekon, yang kanan ini yang 5 sekon. Tapi saya biasanya langsung sejak awal saya bagi biar nanti nggak lupa. Kalau di akhir kadang sok lupa. Ini 850 ya meter. Berarti S12 sama dengan 510 ditambah 850 sama dengan 1360 meter. Jawabannya yang D. Karena
Yang ditanya adalah S12 itu jarak dari sekian sampai sekian, S12. Oke, sekarang yang nomor 44. Seorang wanita berteriak di antara dua gedung. Ini gedung 1, ini gedung 2. Oke. Wanita berteriak di antara gedung, di mana jarak dengan gedung pertama ini 340 meter, jarak dengan gedung yang kedua ini adalah 170 meter. Setelah beberapa saat, wanita tersebut mendengar bunyi pantul. Jika kecepatan lambat bunyi di udara V sama dengan 340 meter per sekon, maka selisih waktu kedua bunyi pantul yang dicari selisih. Oke, berarti kalau bunyi pantul, otomatis dia geraknya 2 kali. Kan yang ditanya V sama dengan S per T, maka T sama dengan S dibagi V. Tapi karena bunyi pantul kan gerakannya bolak-balik ya. Nah, berarti waktunya kan untuk T pantul itu sama dengan 2 kali T, ya toh? 2 kalinya, sehingga jaraknya ini juga nanti 2 kali, 2S per V. Atau kalian boleh dari rumus itu loh, S sama dengan V kali T yang per 2 tadi, 2-nya dipindahkan ke sebelah sana, sehingga 2S sama dengan V kali T, berarti T sama dengan 2S per V. Ini bisa, ya. Jadi T sama dengan 2S per V. Sekarang berarti kita kalau cari selisih, berarti nanti T1 kita harus cari sendiri, berarti 2 kali S1 per V. 2 kali 340 dibagi 340 sama dengan 2 sekon. Gedung T yang kedua, 2 kali 170 dibagi, karena ini 170 sama 340 ya. Oke, sama dengan dibagi V 340. Berarti 1 sekon. Selisihnya berarti T1 min T2 ya, sama dengan 1 sekon. Jawabannya yang B, begitu. Oke.